Yaps, update ranking Liga Indonesia setelah Persib Bandung menang atas Selangor FC menarik untuk dibahas. Apalagi Liga Indonesia atau sekarang dikenal Super League perlahan mampu memperbaiki poin dan terus mengejar Kamboja di klasemen peringkat klub AFC Wilayah Timur. Secara pergerakan ranking, Liga Indonesia masih di urutan ke-10. Namun, berkat kemenangan Persib, jumlah poin Indonesia menjadi 24.049 poin. Dengan berada di 10 besar di peringkat kompetisi klub AFC Wilayah Timur, Indonesia berhak mengirimkan 2 perwakilan di AFC Champions League 2 untuk musim 2026-2027. Karena itulah berkat bantuan Persib dan Dewa United di AFC Challenge League, Liga Indonesia pun kini terus mendekati Kamboja yang memiliki 24.450 poin dan berada di urutan ke-9. Jika Persib dan Dewa United terus meraih hasil positif serta 2 wakil Kamboja di AFC Challenge League menerima hasil buruk, maka Indonesia bisa saja melewati Kamboja. Mengejar Kamboja mungkin menjadi salah satu target realistis yang bisa diincar Liga Indonesia. Selanjutnya, Persib tinggal menyisakan laga tandang ke Lion City Sailors pada 26 November dan menjamu Bangkok United pada 10 Desember 2025. Perlu diketahui, Persib Bandung berhasil mempermalukan klub asal Malaysia, Selangor FC, di matchday keempat grup G AFC Champions League 2 pada Kamis malam kemarin. Bermain di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, tim berjuluk Maung Bandung itu menang dengan skor 3-2. Dengan kemenangan itu, Persib kini kembali ke puncak klasemen grup G dengan 10 poin. Sementara Selangor FC masih di dasar klasemen dengan 0 poin, yang membuat klub asal Malaysia itu dipastikan tersingkir. Kekalahan itu pun memengaruhi Liga Malaysia di klasemen peringkat kompetisi klub AFC Wilayah Timur, sebab kini Liga Malaysia turun ke posisi ke-6, tersalip oleh Australia. Kekalahan Selangor FC dari Persib Bandung ini pun memantik reaksi keras dari para pendukung setianya. Hal itu terlihat dari demo besar-besaran yang dilakukan supporter The Red Giants usai pertandingan tadi malam. Para supporter tim tuan rumah bahkan langsung turun ke lapangan demi mencari para pemain Selangor FC. Keadaan tersebut membuat para supporter, pemain, dan ofisial Persib Bandung sempat tertahan kurang lebih sejam di dalam stadion. Fans Selangor dikabarkan memprotes manajemen di luar stadion yang membuat pihak keamanan tak mau ambil resiko untuk membiarkan fans Persib Bandung keluar dari stadion. Terlebih sempat terjadi insiden gesekan supporter dan pihak keamanan di tribun Bobotoh. Namun situasi sempat berhasil di tengah antar kedua supporter tersebut. Hal ini mungkin dipicu ketidakterimaan supporter tim tuan rumah Selangor FC usai timnya di comeback oleh Persib Bandung. Bahkan situasi supporter tim tuan rumah Selangor FC sempat memanas di luar stadion. Dari cuplikan video yang beredar di media sosial, terlihat kerumunan supporter Selangor berkumpul di luar stadion setelah laga Selangor versus Persib berakhir. Supporter Persib Bobotoh yang juga melakukan away day ke Stadion MBPJ dilaporkan harus tertahan selama kurang lebih 1 jam di dalam stadion demi menghindari bentrok. Manajemen Persib yakni Adi Pratama sempat mengatakan tak ada penyerangan dari pihak supporter tuan rumah kepada tim Persib di ruang ganti. Mereka memasuki lorong stadion guna mencari pemain Selangor, bukan Persib. Insiden ini pun kemungkinan sedang dipantau oleh pihak AFC. Dengan kejadian ini, baik Selangor FC maupun Persib Bandung akan dikenai sanksi tegas dari AFC. Sontak saja aksi rusuh supporter hingga kekalahan yang mengakibatkan tersingkirnya wakil Malaysia dari ajang ACL 2 musim ini sempat viral dan menghebohkan berita di negeri jiran tersebut. Media Malaysia Stadium Astro contohnya, menyoroti secara tajam kekalahan Selangor FC dari Persib Bandung. Mereka bahkan membuka laporan dengan penegasan bahwa kebangkitan tim asuhan Boyan Hodak itu tak terbantahkan. Dengan laporan sefrontal itu, jelas bahwa media Malaysia pun mengakui satu hal, Selangor memang tumbang total, sementara Persib Bandung tampil sebagai tim yang benar-benar layak menang. Persib Bandung disebut layak menjadi role model klub di Asia Tenggara. Yaps, kalian tidak salah dengar, role model bagi klub di Asia Tenggara. Pengakuan ini datang dari jurnalis ternama dari Malaysia. Jurnalis Malaysia merasa Persib Bandung menjadi contoh yang tepat untuk klub sepak bola di Asia Tenggara. Hal ini diungkap usai Maung Bandung menghajar Selangor FC pada Kamis malam kemarin. Kemenangan ini juga menjadi sorotan salah satu jurnalis asal Malaysia, Avalines Waren. Melalui akun X pribadinya, ia berharap Persib bisa melangkah jauh di Asia. Selain itu, ia menyoroti dukungan luar biasa Bobotoh di pertandingan tersebut. Meski harus lintas negara, sebanyak 800 supporter sangat antusias mendukung tim kesayangannya berlaga. Dengan dukungan sebesar dan semasif itu, banyak tim yang akan iri terhadap Persib dan Bobotohnya. Avalines Waren pun menyoroti soal perombakan besar-besaran yang dilakukan Persib pada musim ini. Menurutnya, jika dilakukan dengan tepat, langkah tersebut bisa membuat tim jauh lebih kuat. Persib dan Bobotohnya lanjut merupakan sebuah ekosistem yang sangat baik.
Bahkan ia tidak ragu menyebutnya sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Pengamat sepak bola tanah air, Ei Ghazali, tiba-tiba berjumpa dengan Timur Kapade, sosok yang dikaitkan sebagai pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Dalam pertemuan itu, juru taktik asal Uzbekistan tersebut secara tegas mengaku siap melatih timnas Indonesia. Untuk itu, saat ini hal yang bisa dilakukan Kapade adalah menunggu pergerakan dari PSSI. Karena nyatanya sampai saat ini PSSI belum mengajukan penawaran kepada pelatih yang sukses mengantarkan timnas Uzbekistan untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia, yakni pada edisi 2026 lalu. Nama Timur Kapade begitu kencang dikaitkan dengan timnas Indonesia setelah PSSI dan Patrick Kluivert berpisah. Dengan perginya Kluivert, maka kursi pelatih kepala timnas Indonesia pun kini kosong. Netizen lantas bergerak cepat mencari siapa sosok pelatih baru untuk timnas Indonesia. Nama Kapade pun muncul karena ia juga tengah menganggur usai digantikan Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala timnas Uzbekistan. Ramai-ramai pecinta sepak bola tanah air mendatangi akun Instagram Kapade, dan dari situlah ia pun mengetahui banyak supporter timnas Indonesia yang ingin melihatnya melatih tim Garuda. Menariknya bak gayung bersambut, Kapade juga tertarik melatih timnas Indonesia. Ia mengaku menunggu dan siap menerima jika PSSI memberikannya tugas melatih skuad Garuda. Kapade mengaku sedang free alias tidak melatih tim manapun. Karena itulah ia merasa siap dan tinggal menunggu dari pihak PSSI saja. Selain membawa timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026, Kapade pernah membawa timnas Uzbekistan U23 menjadi runner-up Piala Asia U23 2 kali, yakni pada tahun 2022 dan 2024. Lalu ia juga sukses membawa The White Wolves, julukan timnas Uzbekistan, menembus Olimpiade Paris 2024. Dengan segala pengalaman itu, serta pemahamannya terhadap sepak bola Asia, Kapade lantas dianggap menjadi sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia bersinar. Apalagi PSSI sudah mengatakan, target utama mereka saat ini adalah timnas Indonesia wajib lolos ke putaran final Piala Dunia 2030. Luciano Goicoechea akui tantangan berat di Persib Bandung. Fans tak mau alasan, kami harus sempurna. Gelandang Persib Bandung Luciano Goicoechea memiliki banyak kenangan dengan Malaysia. Ya, pemain asal Argentina tersebut sempat berkarir di tim Perak FC Malaysia sejak 2022 hingga 2025, sebelum akhirnya berlabuh ke Persib Bandung. Lucho, sapaan akrabnya, mengakui kepindahannya dari Malaysia ke Indonesia menjadi babak baru yang penuh tantangan dalam karirnya. Ia tak menampik atmosfer sepak bola di Bandung, terutama dengan dukungan fanatik bobotoh, menjadi salah satu alasan utama menerima tawaran dari Persib Bandung. Ini tantangan besar bagi saya, karena itu saya langsung menerima tawaran ketika pelatih menghubungi, ujar Luciano Goicoechea kepada awak media Malaysia belum lama ini. Saya menjalani 3 musim usar bersama Perak, tetapi semuanya berakhir tidak baik. Semua orang tahu apa yang terjadi. Lanjut Luciano Goicoechea.